Apa kabar semuanya? Senang bertemu Anda kembali. Kali ini pokok bahasan kita adalah politik identitas. Sebuah isu yang sangat penting di dalam politik kontemporer. Isu ini seringkali kita dengar atau kita baca melalui media massa menjadi sumber perdebatan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan apa itu politik identitas, apa perbedaannya dengan identitas politik, apa-apa saja sumber dari politik identitas itu, manfaat serta dampaknya. Setiap orang pasti memiliki identitas, termasuk dalam urusan politik. Mereka akan memiliki identitas politik. Tetapi apabila identitas politik ini dipergunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kekuasaan, identitas politik itu tidak lagi bermakna netral. Dia bisa bermakna negatif apabila digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Ketika identitas politik dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, dia berubah menjadi politik identitas. Apa yang dimaksud dengan identitas politik? Identitas politik adalah afiliasi atau pertalian seseorang dengan suatu kolektivitas yang membuat mereka memiliki orientasi dan sikap khas terhadap politik. Apa-apa saja yang menjadi sumber identitas politik? Bisa kolektivitas berbentuk ras, pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Sumber identitas politik bisa juga berupa etnik atau kelompok masyarakat yang berdiam di teritori atau wilayah tertentu. Lainnya adalah bahasa, budaya, agama, kelas sosial, dan partai di mana seseorang itu mengasosiasikan dirinya. Identitas politik berubah menjadi politik identitas ketika seseorang atau satu kelompok berupaya memperjuangkan kepentingan mereka dengan menggunakan ciri-ciri eksklusif atau keadaan khusus atau jati diri dari suatu kolektivitas sebagai basis membangun dukungan. Tujuan akhir dari penggunaan politik identitas adalah untuk membangun dukungan atau kesadaran kolektif. Tujuan akhir ini dicapai dengan melalui sejumlah tujuan-tujuan antara. Bisa melalui dengan cara memperkuat basis pemilih. Bisa juga dengan tujuan untuk mengatasi peminggiran. Bisa juga melalui upaya menghentikan penindasan, termasuk juga menyuarakan kepentingan atau tujuan untuk membangun dukungan atau kesadaran kolektif itu juga dimaksudkan untuk merebut kekuasaan. Di era politik modern di mana kita hidup sekarang ini, basis dari identitas politik yang digunakan sebagai politik identitas itu beragam. Salah satunya adalah ras dan etnisitas. Contoh yang baik untuk basis modern politik identitas berdasarkan ras dan etnisitas ini adalah ungkapan-ungkapan seperti pemimpin harus dipilih dari putra daerah, atau yang berhak mencalonkan diri adalah penduduk asli. Selain ras dan etnisitas, basis modern politik identitas juga bisa bersumber dari gender. Kita pernah mendengar ungkapan di negara kita di masa lalu bahwa pemimpin yang boleh dipilih itu haruslah laki-laki. Basis modern lainnya dari politik identitas di masa sekarang adalah agama. Barangkali masih segar dalam ingatan kita ungkapan-ungkapan dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah di mana seringkali disampaikan bahwa memilih pemimpin itu harus seagama. Budaya juga menjadi basis modern politik identitas. Melalui ungkapan misalkan bahwa
pemimpin itu atau siapapun yang menjadi pejabat itu harus bisa diterima atau punya pengaruh terhadap masyarakat setempat. Basis modern lainnya adalah lapisan sosial ekonomi. Seringkali diungkapkan bahwa pemimpin yang baik itu haruslah pemimpin yang merakyat. Maksudnya, pemimpin yang bisa diterima oleh lapisan masyarakat paling bawah. Tentu saja menjadi pertanyaan untuk kita. Sebenarnya, bermanfaat tidak politik identitas? Apakah manfaatnya bisa positif? Atau apakah manfaatnya selalu negatif? Politik identitas bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Politik identitas berdampak positif apabila politik identitas dipergunakan untuk memperjuangkan kelompok-kelompok yang tertindas, atau dipergunakan untuk membantu kelompok-kelompok yang terpinggir mendapatkan ruang kebebasan berbicara atau akses kepada kekuasaan. Meski bisa berdampak positif, penggunaan politik identitas harus tetap diwaspadai karena ada sejumlah dampak negatif dari penggunaan politik identitas. Yang pertama adalah kemungkinan berkembangnya tirani mayoritas atas minoritas apabila identitas politik mayoritas yang dijadikan menjadi identitas politik negara. Tentu saja dalam konteks ini, identitas politik minoritas akan tenggelam atau dipaksa harus patuh mengikuti identitas politik mayoritas. Dampak negatif lainnya dari politik identitas adalah menghilangkan prinsip persamaan kesempatan atau dalam istilah bahasa Inggrisnya equal opportunity. Karena ketika identitas politik dijadikan sebagai sumber untuk rekrutmen politik atau sumber untuk memperjuangkan kekuasaan, maka hanya masyarakat yang memiliki identitas dengan identitas politik mayoritas atau identitas politik penguasa yang memiliki akses yang lebih besar ke dalam politik. Penerapan politik identitas yang dibiarkan berlangsung lama atau dibiarkan tanpa kendali akan merusak demokrasi. Dampak negatif lainnya dari politik identitas adalah menghancurkan keragaman dan menimbulkan perpecahan. Politik identitas yang tidak terkendali akan sangat berbahaya di negara-negara yang masyarakatnya tersusun secara majemuk. Baru saja kita mendiskusikan identitas politik dan politik identitas. Kita sudah memahami manfaat maupun dampak negatif dari politik identitas. Topik yang baru saja kita diskusikan ini mudah-mudahan membantu Anda semua untuk bijak dalam menggunakan identitas di dalam berpolitik dan juga sekaligus bijak ketika menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuan-tujuan kita, terutama apabila kita terlibat di dalam dunia politik. Sampai bertemu di topik berikutnya.